Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kali ini kami akan membahas The Lonely Paradise Project dan kliennya dari Green Energy Corp. Code. Oleh tim kami yaitu tim kreatif Alpha Solution. Yang pertama ada The Strategist, ada Arjuna dengan NIM 644. The Artist ada saya sendiri, Vandra Ibrahim dengan NIM 639. The Hunter, Muhammad Owen Faizal dengan NIM 646. Ada dan terakhir ada di Arsitek, Muhammad Farhan Zulfa Ulhaq dengan NIM 681. Yang pertama, kita akan membahas masalah diagnosa masalah paradoks di surga terpencil. Nah, Bapak Ibu CEO sekalian, izinkan saya mulai dengan satu fakta sederhana, yaitu Green Energy Corp memiliki fasilitas kelas dunia. Wah, tetapi ironisnya justru berada di lokasi yang membuat talenta terbaik mudah menyerah. Yang kita hadapi hari ini bukan sekedar turnover, ini adalah paradoks. Kita menawarkan surga, fasilitas premium, gaji fantastis, namun berada di tempat yang terasa terputus dari dunia luar. Masalah pertama yaitu isolasi parah. Lokasi 5 jam dari kota besar menciptakan rasa terasing, terutama bagi talenta muda yang baru memulai karir. Minim hiburan, minim interaksi sosial, dan ini memicu early resignation yang sangat tinggi. Masalah kedua, WiFi yang terbatas. Bagi generasi digital native, internet bukan fasilitas, tapi kebutuhan. Ketika sinyal pribadi hilang dan WiFi kantor dibatasi, mereka merasa kehidupan pribadinya terhenti. Dan ketika orang tidak bisa terhubung dengan keluarga atau pasangannya, mereka tidak tertahan. Masalah ketiga yaitu terpenjara di hutan. Setiap kali kandidat muda mengetahui bahwa lokasi kita berada jauh dari pusat kota, banyak yang mundur sebelum hari pertama. Bukan karena perusahaan kita yang buruk, tetapi karena mereka tidak siap secara mental. Selanjutnya akan dibahas oleh Arjuna. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan konsep EVP yang kami bangun. Saat kami merancang strategi ini, fokus utama kami sederhana, bagaimana perusahaan dapat menjadi tempat di mana karyawan bukan hanya bekerja, tetapi merasa hidup mereka benar-benar stabil dan masa depan mereka lebih pasti. Aspek pertama yang kami angkat adalah percepatan karir tanpa tekanan berlebihan. Banyak talenta hari ini ingin berkembang, tapi tidak ingin mengorbankan kesehatan mental mereka. Karena itu, kami menekankan bahwa perusahaan mampu memberikan ruang bertumbuh yang profesional tanpa budaya kerja yang melelahkan. Artinya, karyawan bisa fokus pada performa terbaiknya tanpa harus burn out. Lalu yang kedua ada stabilitas finansial. Dalam riset yang kami lakukan, faktor keuangan menjadi salah satu daya tarik utama. Di sini perusahaan menawarkan kompensasi yang kompetitif dan fasilitas premium. Namun uniknya lokasi kerja justru membantu mereka menghindari biaya hidup yang tinggi seperti di kota besar. Jadi mereka bukan hanya menerima gaji yang lebih baik, tapi juga benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan waktu dan kehidupan. Perusahaan memberikan ritme kerja yang sehat sehingga karyawan tidak kehilangan waktu untuk keluarga, ruang pribadi, dan kualitas hidup. Ini yang membuat janji EVP kita sangat kuat, bukan hanya uang yang mereka dapatkan, tetapi waktu berharga yang sering hilang di banyak tempat kerja lain. Jika ketiga aspek ini digabungkan, kita punya satu narasi yang kuat. Perusahaan ini adalah tempat yang memungkinkan seseorang mewujudkan mimpinya secara finansial tanpa kehilangan hidupnya. Itulah mengapa kami merangkumnya dalam satu janji sederhana, yaitu wujudkan mimpi finansialmu sambil menikmati waktu yang berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivander. Baik, Bapak atau Ibu, izinkan saya mulai dengan sebuah visual yang kuat. Yang pertama, siap jadi pahlawan energi. Taklukkan hutan, bangun masa depan.
Nah, di sini kita menampilkan seorang talenta muda, bukan di kantor, edan, dan menantang. Yang menantang. Ini bukan sekedar gambar, ini metafora. Kita ingin menunjukkan bahwa pekerja di sektor energi adalah perjalanan keberanian, sebuah misi. Nah, di tagline penaklukan hutan, bangun masa depan, dirancang untuk menempatkan perusahaan sebagai tempat di mana talenta tidak hanya bekerja. Mereka berkontribusi pada masa depan bangsa dan menciptakan kebanggaan. Dan itu yang menarik generasi pekerja hari ini. Yang kedua, visual poster kedua, yaitu strategi FVP stabilitas hidup untuk masa depan yang lebih pasti. Nah, namun Bapak Ibu, kita tahu satu hal, visual heroik saja tidak cukup. Talenta hari ini memang mencari arti, tapi pada saat yang sama mereka sangat mempertimbangkan realitas hidup, stabilitas, keseimbangan, dan masa depan. Inilah mengapa poin pertama dari FVP kita adalah jelas. Karir berkembang tanpa tekanan. Kita ingin menunjukkan bahwa perusahaan ini memberikan ruang tumbuh tanpa ritme kerja yang merusak kesehatan mental. Di sini kamu bisa maju tanpa harus terbakar. Poin kedua, menyasar kebutuhan paling dasar dari talenta modern, yaitu stabilitas finansial. Kita menekankan gaji fantastis, fasilitas premium, dan keuntungan bekerja jauh dari godaan biaya kota besar. Ini adalah posisi yang unik, kuat, dan sangat kompetitif. Poin ketiga, yaitu keseimbangan waktu dan kehidupan. Ketiga pilar ini membentuk narasi besar. Perusahaan ini bukan hanya tempat kerja, tetapi tempat hidup. Tempat di mana karir, keuangan, dan kualitas hidup selaras. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita lanjut ke di pencarian. Sesuai yang digambarkan di mapnya, kita bisa mulai dari memulai yaitu dan selanjutnya dimulai dari identifikasi tipe kredit yang akan diperoleh. Yang itu pertama kita cari dari komunitas outdoor, kampus dan kita bisa membuat lomba inovasi dan forum profesional. Selanjutnya kita menganalisis minat pela- perlalu dan linguinin kandidatnya. Selanjutnya kita lanjut ke terstruktural lokasi dan dunia kandidat. Dan selanjutnya kita bakal sesuai yang dipresentasikan. Ini ada beberapa cara yang bisa kita ambilkan, yaitu komunitas outdoor, kampus dan kita membuat inovasi, forum profesional dan event innovatif. Terakhir bakal menjadi seleksi validasi potensial yang disertakan oleh kandidat masuk ke tahap rekrutmen. Sampai sana kita bakal selesai. Terima kasih. Bakal dilanjut oleh teman saya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan mengenai dari konsep seleksi di arsitek. Jadi pada konsep di arsitek ini kami merancang proses seleksi yang tidak lagi berfokus pada wawancara formal, melainkan dengan pendekatan menilai kemampuan teknis sekaligus mentalitas petualangan, ketahanan dan adaptasi kandidat. Pada simulasi ekspedisi hutan, di tahap ini para kandidat memecahkan masalah rekayasa di lokasi terpencil dengan sumber daya yang terbatas. Tujuan dari simulasi ini untuk menilai problem solving dan kerja tim dalam kondisi yang nyata. Kemudian yang kedua ada gamifikasi Green Survivor, yaitu kandidat mengikuti tantangan bertahan hidup dasar di alam bersama mentor. Ini menguji ketahanan mental, fisik, sekaligus memperkenalkan budaya perusahaan berbasis keberlanjutan. Nah, pada diskusi membangun masa depan, kandidat berdiskusi dengan tim senior mengenai visi energi terbarukan dan perannya ke depan untuk melihat kecocokan nilai dan komitmen awal. Demikian penyampaian dari kelompok saya tentang pengajuan untuk Bapak Ibu sekalian untuk rekomendasi rekrutmen di masalah perusahaan Bapak Ibu. Sekian dari kami. Semoga art- presentasi kami menghasilkan hal yang baik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.